Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fuji Sufriatin, Prodi PAI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan RPP Akidah Akhlak MTS atau SMP kelas 8. Baik, pada pertemuan pertama dengan mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 dengan standar kompetensi meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasul Allah. Dengan kompetensi dasar menjelaskan tentang adanya kitab-kitab dan rasul-rasul Allah. Dengan alokasi waktu 2 kali 40 menit. Dengan materi pembelajaran iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah fardu ain atau wajib bagi setiap orang yang beragama Islam. Muslim atau orang Islam yang tidak mempercayai adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala maka dinamakan murtad atau keluar dari ajaran Islam. Baik, selanjutnya pada pertemuan kedua dengan materi pembelajaran kitab-kitab yang wajib untuk diimani. Ada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk diimani, yaitu yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan bagi dirinya serta Bani Israel. Kemudian yang kedua adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil adalah kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya agar mengesahkan atau menuhankan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Kemudian kitab yang ketiga adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surat dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Tepatnya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.430 kalimat, dan 325.345 huruf. Selanjutnya pada pertemuan ketiga dengan materi pembelajaran kitab. Pengertian kitab merupakan tuntunan awal dan keyakinan bagi suatu agama. Dalam Islam, kitab mempunyai 2 arti. Yang pertama adalah perintah dan yang kedua berarti tulisan di atas kertas. Biasanya, yang sering dipakai adalah arti yang pertama, yaitu perintah.
Kitab Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Rasul Allah dengan memperantarakan malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. Pada awalnya, kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala belum tertulis. Kemudian, para sahabat Rasul menuliskannya pada lempengan-lempengan batu, kulit hewan, kulit pohon, dan tulang belulang. Pada pertemuan keempat, dengan materi pembelajaran suhuf pada para Rasul Allah. Pengertian suhuf atau sahifah adalah wahyu yang diterima oleh nabi-nabi dan Rasul Allah yang telah dikumpulkan, yaitu semacam lembaran atau brosur-brosur kecil. Kumpulan suhuf itulah yang dinamakan kitab. Bentuknya lebih besar dari suhuf. Di antara yang ditulis itu ada juga yang dikumpulkan dan dibukukan, kemudian dijadikan menjadi kitab. Meski demikian, suhuf terkadang diartikan juga dengan kitab. Para Rasul Allah Subhanahu wa taala yang menerima suhuf-suhuf tersebut ialah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pada pertemuan kelima, dengan materi pembelajaran dalil-dalil tentang keberadaan kitab-kitab Allah. Yang pertama, dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Yang kedua, keberadaan kitab Taurat dan juga diterangkan melalui wahyu Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44. Yang ketiga, yakni keberadaan kitab Zabur atau Mazmur diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Isra ayat 55. Yang keempat, adapun diturunkannya kitab Injil tertulis dalam wahyu Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 46. Yang kelima, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, yakni dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir untuk zaman selanjutnya, yakni dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Selanjutnya, pada pertemuan ke-6 dengan materi pembelajaran kitab Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang umat Muslim percaya bahwa kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Umat Muslim percaya bahwa Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Menurunkannya secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau rata-rata selama 23 tahun. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan, saat Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun hingga wafat pada tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada pertemuan ke-7, dengan materi pembelajaran isi pokok kandungan dari Al-Quran. Sebagai kitab yang memberi petunjuk kepada umat manusia, Al-Quran memiliki beberapa pokok kandungan. Di antaranya adalah yang pertama tentang akidah. Akidah secara etimologi bermakna kepercayaan dan keyakinan. Adapun kandungan aspek akidah adalah Al-Quran. Adalah persoalan tauhid bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha segala-galanya. Kemudian tentang ibadah dan muamalah. Kandungan selanjutnya adalah persoalan ibadah atau hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan muamalah antara hubungan manusia dengan manusia lainnya.
Al-Quran memberi petunjuk dan tata cara yang lengkap berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhubungan antar manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang persoalan hukum. Hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang di dalam Al-Quran tentu merupakan hukum yang paling adil. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus selalu merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang sejarah dan kisah-kisah umat terdahulu. Selain mengandung perintah, Al-Quran juga menceritakan kejadian-kejadian umat terdahulu, agar kita dapat mengambil pelajaran dari masa lalu yang telah terjadi. Kemudian, rujukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak ilmuwan yang telah membuktikan bahwa ilmu pengetahuan yang senantiasa berkembang setiap zaman telah dibahas terlebih dahulu di dalam Al-Quran berabad-abad yang lalu. Baik, selanjutnya pada pertemuan ke-8 dengan materi pembelajaran keistimewaan dari Al-Quran. Al-Quran mempunyai sangat banyak keistimewaan. 7 diantaranya adalah: yang pertama, isi Al-Quran selalu terjaga. Yang kedua, Al-Quran bebas dari kontradiksi. Yang ketiga, Al-Quran mudah dihafal dan dipelajari. Yang keempat, keistimewaan Al-Quran sebagai pemberi syafaat. Yang kelima, keutamaan Al-Quran sebagai hakim kitab. Yang keenam, Al-Quran mengandung banyak kebenaran. Dan yang ketujuh, keistimewaan Al-Quran bagi yang menghafalnya. Pada pertemuan ke-9, dengan materi pembelajaran kelebihan dari Al-Quran. Ada banyak kelebihan dari Al-Quran. 3 kelebihan penting diantaranya adalah: yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Dan yang ketiga, Al-Quran sebagai pengajaran bagi manusia. Selanjutnya pada pertemuan ke-10, dengan materi pembelajaran fungsi dari diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan dengan memiliki berbagai fungsi, di antaranya adalah: yang pertama, Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Yang kedua, Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga, Al-Quran sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam. Yang keempat, Al-Quran sebagai pembaca antara yang baik dan yang batil. Yang kelima, Al-Quran sebagai peringatan dan penyejuk. Yang keenam, Al-Quran sebagai panduan dalam menyelesaikan sesuatu yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Yang ketujuh, Al-Quran sebagai mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedelapan, Al-Quran sebagai penutup wahyu-wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Baik, pada pertemuan ke-11 dengan materi pembelajaran tujuan diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk dan nikmat yang paling besar. Yang kedua, Al-Quran sebagai pedoman. Yang ketiga, Al-Quran untuk beribadah kepada Allah dengan membacanya. Yang keempat, Al-Quran untuk dipelajari isi dan kandungannya. Dan yang kelima, Al-Quran untuk diamalkan. Pada pertemuan ke-12, dengan materi pembelajaran nama-nama lain dari Al-Quran. Al-Quran memiliki 6 nama lain. Yang pertama adalah Asy-Syifa atau penyembuh. Yang kedua, Al-Furqan atau pembeda. Yang ketiga, Al-Kitab atau kitab. Yang keempat, Az-Zikir atau peringatan. Yang kelima, At-Tanzil atau yang diturunkan. Dan yang keenam, Al-Hikmah atau kebijaksanaan. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.